Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel disablon.com. Kali ini saya akan ada konten sablon cup lagi. Jadi masih banyak teman-teman yang baru belajar sablon, baru aja mungkin untuk pertama kali nyablon terus sablon cup. Setiap 5 cup udah mampet, 5 cup sudah mampet gitu. Keluhannya seperti itu. Jadi atau karena sering mampet, kemudian screennya sering dibersihkan, baru jalan berapa cup sudah ambrol. Nah ini sebenarnya konten saya untuk anti mampet, anti bocor udah ada itu, tapi kemungkinan penyebabnya adalah teman-teman masih belum terbiasa nyablon, jadi gesutnya itu masih lama, atau mungkin cara gesutnya belum pas, atau belum menemukan cara gesut yang pas, dan pastinya belum terbiasa, karena sablon ini termasuk dalam kategori keterampilan. Jadi memang harus dibiasakan dulu, harus latihan dulu, banyak latihan. Kalau semakin banyak latihan, semakin cepat, semakin lancar. Semakin banyak latihan semakin lancar. Kemudian yang paling penting adalah catnya. Cat sablon kalau masih baru itu sangat encer sekali, jadi menyebabkan gampang mampet ininya, screennya gampang tersumbat, gampang kering. Sebelum dipakai catnya harus diendapkan dulu, dikentalkan dulu. Macam-macam cara mengentalkan catnya, itu macam-macam. Ada yang dengan dipakai alat akuarium itu, di apa itu namanya, di blukutuk, ditiup pakai alat akuarium. Kalau saya cukup saya diamkan, habis beli cat saya buka, saya diamkan. Kalau ada panas ya ditaruh di tempat panas dalam keadaan terbuka, nanti dia akan cepat mengental. Setelah mengental, baru catnya dipakai, diencerkan dengan M4, pakai M4 super. Nah ini M4 super, ini M4 super di sablon.com, pakai M4 super. Ada M4 biasa, M4 super itu biasanya harganya lebih mahal kalau di toko-toko sablon, tapi kendalanya tidak semua toko menjual M4 super, M4 murni, atau ada yang nyebutnya M4 murni. M4 super itu warnanya tidak bisa bening M4 biasa. M4 biasa itu bening sekali, seperti air. Kalau M4 super lama-lama warnanya kekuningan seperti bensin, seperti premium. Kalau awal-awal dia masih kelihatan kuning tapi tidak terlalu kuning. Kalau udah lama seperti menguning. Pakai M4 super. Kemudian pastikan rakelnya ini masih keadaan bersih dan tajam. Bersih dan tajam. Ada kemungkinan cepat mengering itu karena gesutnya tidak tuntas, tintanya tidak tuntas masuk ke cupnya, jadi masih banyak yang tertinggal di screen. Bisa jadi karena rakelnya pas gesut kurang tekanan, jadi tintanya masih banyak tertinggal di screennya, jadi cepat mengering. Kemungkinan yang paling banyak terjadi bisa jadi cat dan kecepatan gesutnya. Cat dan kecepatan gesutnya. Kalau untuk M4 nya sebenarnya itu tambahan sih ya, memang ada bedanya. Saya pakai M4 biasa dan M4 super itu memang ada bedanya, tapi yang paling berpengaruh adalah kebiasaan. Jadi bagaimana tangannya ini udah lemes, sudah terbiasa gesut cup, jadi tidak cepat mampet. Coba kita lihat saya prakteknya. Ini cat masih
baru, dan kemarin udah saya endapkan selama 1 hari. Jadi saya keringkan di matahari itu. Saya jemur, tapi tidak matahari langsung, paling di dalam ruangan yang kena sinar matahari. Mari kita praktekkan langsung aja. Nah, mari kita praktekkan. Ini belum saya pakai, ini belum saya mulai. Yang hitam ini satu sisi udah selesai pakai tinta hitam, yang ini pakai tinta oranye. Sebelum mulai, pastikan posisi molding ini benar-benar pas di rakel, pas di tengah-tengahnya. Rakelnya berada di atas moldingnya. Kemudian pas di tempat rakel ini saya kasih solasi. Karena lama-lama kalau tidak dikasih solasi, yang di tempat rakel itu jebol itu sekringnya. Yang biasa untuk rataan rakel di sini jebol, bocor, jadi bleber. Nah, di sini saya kasih solasi. Kalau dikasih solasi, otomatis obat sablonnya ini sekringnya tidak bocor, tidak kena rakel langsung karena ada solasi. Pastikan gesutnya ini udah enak ini. Kemudian kita masukkan tinta. Ini pakai tinta oranye, merah campur kuning, bukan oranye asli ini. Walaupun tinta oranye asli ada juga. Nah, setelah kita tuang, kita cek kekentalan dari tintanya. Kalau dirasa masih terlalu kental, ditambahkan dengan M4. Ini depannya udah saya bolong-bolong kecil pakai jarum. Pegang di tangan beberapa cup langsung. Tangan saya masih bersih ya. Pakai beberapa cup langsung. Ternyata ini masih. Yang pegang. Nah, ini udah sempurna ini. Cuma ini terlalu tinggi ini. Berarti kita geser moldingnya. Masih mepet, terlalu mepet ke atas.
Ini yang teks ini masih belum keluar, jadi perlu dibersihkan. Misal terjadi sumbatan di cupnya, di screennya ini, yang kita bersihkan adalah bagian atasnya, jangan bagian bawah. Kita gosok bagian atasnya sini, jangan di bagian bawahnya sini. Kalau di bagian bawah, lama-kelamaan akan cepat ambrol screennya, karena kita kasih obatnya kan yang banyak di bawah. Setelah kita bersihkan di atas, baru kita lap yang bagian bawah, tapi pelan-pelan. Nah, ini tinta udah keluar semua, bisa kita gas. Saya lebih suka gesut sekali tanpa tutup. Kalau tadi pertama ditutup itu biar, karena baru lihat settingan tintanya. Biasanya kalau saya udah jalan seperti ini sampai 500 cup juga nggak ada yang mampet.
Ini masih belum ada yang mantap ini. Dua sisi. Jadi pastikan saat gesut seperti ini tinta tidak ada yang tertinggal di screen. Jadi semua udah turun ke cupnya. Gesutnya yang mantap. Nah ini kan tintanya udah ada yang tersisa. Kadang terlihat screennya itu masih hitam kalau pakai tinta hitam sininya masih ngeblok hitam. Jadi terlihat kalau gesutannya tidak rata. Saya pakai merek catnya HMKI. Tapi untuk merek cat seadanya aja nggak apa-apa, nggak harus sama. Banyak kan kalau daerah Jakarta itu pakainya Toyo. Ini nanti sampai sampai 100 cup videonya nggak saya skip, jadi agak lama, mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit. Buat teman-teman yang baru terjun di dunia sablon, jangan putus asa, rajin-rajin latihan aja. Karena yang menyebabkan tersumbat itu kebanyakan memang baru pertama kali nyablon, jadi belum tahu selahnya.
belum ketemu cara yang pas buat gesut. Jadi kalau ini saya tarik, kalau ambil tinta gini, kalau pas gesut saya tarik. Di sini pembatasnya diatur. Sebenarnya alat ini dilengkapi dua rakel yang digabung seperti alat sablon cup pada umumnya, tapi saya lebih suka pakai satu rakel. Nah, ini kurang sedikit lagi 100. Usahakan kalau udah nyablon udah fokus di sablon, jadi tidak berhenti waktu udah mulai nyablon seperti ini, jangan sering berhenti. Jadi memang harus lanjut sampai selesai. Misalnya nyablon 1000 ya sampai 1000 selesai, atau 500 selesai, istirahat, lanjut 500 lagi. Saya biasanya 500 selesai, lanjut, istirahat, 500 lagi. Jadi 500 itu sekitar 1,5 jam. Ini udah dapat 100. Nah, ini tangan masih bersih. Jadi untuk video saya yang pertama itu kenapa tangannya kotor, karena sambil ngevlog sering macet, sambil ngevlog sering berhenti, jadi sering bersihkan. Kalau udah jalan ya enggak, kalau beneran jalan sablon ya kotor. Udah, sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan nyablonnya nggak sering mampet, nggak sering bleber, semakin lancar. Salam kreativitas di sablon.com.